Dosen Denditan mengatakan bahwa Islam itu menggunakan akal dulu baru beriman. Sedangkan Kristen beriman dulu baru menggunakan akal lalu dicocok-cocokin. Oke. Jadi kalau di Islam, akal dulu baru iman. Baik. Tapi kalau di Kristen, iman dulu baru akalnya nyocok-nyocokin gitu. Oke, saya akan menggunakan akal dulu baru beriman. Dosen Donditan mengajarkan bahwa Taurat asli yang diturunkan Allah kepada Musa dan Injil asli yang diturunkan oleh Allah kepada Isa telah hilang sama sekali, sehingga tidak dapat ditemukan teksnya dimanapun. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Logika saya mengatakan, akal saya mengatakan bahwa yang menginginkan hilangnya Taurat dan Injil asli itu hilang sudah pastilah iblis, karena iblis sangat bermusuhan kepada Allah, sangat membenci Allah. Iblis sudah pasti tidak menginginkan maksud dan tujuan Allah tercapai atau terwujud bagi manusia. Al-Quran mengatakan mereka menulis kitab, lalu mereka mengatakan kitab yang mereka tulis itu adalah dari Allah. Sudah jelas maksud Al-Quran adalah Yahudi dan Kristen, karena Taurat dan Injil asli sudah hilang. Sebagai penggantinya adalah mereka menulis kitab itu. Sudah pasti itu bukan dari Allah. Sudah pasti itu iblislah yang menggerakkan hati mereka untuk menulis. Dan isinya pun sudah pasti tidak sesuai dengan apa keinginan Allah. Sudah pasti sesuai dengan keinginan iblis. Lalu Ustadz Yahya Walori mengatakan bahwa kitab orang Kristen dan Yahudi itu adalah kitab palsu. Dan Ustadz Juma juga mengatakan bahwa kitab orang Kristen dan Yahudi itu adalah palsu dan pembohong. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Kitabnya mereka itu mautu alias bohong. Tapi Al-Quran berkata, orang Yahudi dan Kristen sangat mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Atau artinya, nubuatan untuk Nabi Muhammad ada tercatat dalam kitab Yahudi dan Kristen. Saya tidak tahu apa karena itu, maka dosen Donditan, Ustadz Dr. Profesor Manahem Ali bersama dengan Kainama mengambil kitab orang Yahudi dan Kristen yang palsu dan pembohong itu, lalu dianalisa. Akhirnya mereka ketemukan nama Muhammad dalam kitab palsu dan bohong itu. Dan dipastikan bahwa di dalam kitab orang Kristen dan Yahudi yang palsu itu ada tercatat nubuatan untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, kenapa nama beliau tidak tercantum dalam kitab-kitab yang kita baca sebelum Quran? Memang betul nggak tercantum? Ada tercantum. Coba slide berikutnya Pak Dondi, yang Iya. tulisan Arab ya. Yang tulisan Arab ya Pak ya? Ya, yang tulisan Arab. Yang ini Pak? Nah, ini ya. Ini disebutkan begini ya. Ini saya lihat dari versi Alkitab bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa Arabnya, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, halaman 1887, itu ada perikop yang berbunyi bangsa yang buta. Alkitab dua bahasa atau dwi bahasa Arab Indonesia. Halaman 1887, perikop di sini berbunyi bangsa yang buta. Pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai 16 itu disebutkan mengenai narasi ya, narasi teks secara utuh. Kalau bahasa kita menyebutnya satu perikop. Poin yang ke-12 disebutkan summa tunawilunahu liman la ya'riful qira'ah. Summa tunawilunahu. Nah, tunawilunahu itu kalau kita mengenal juga istilah tilawah, artinya membaca ya. Tilawah, membaca.
Tsumma tunawilunahu liman la ya'riful qira'ah, yang tidak mengenal baca. Mengenal bacaan. Qira'ah, la ya'riful qira'ah. Wa taquluna lahu iqra' hada. Bacalah ini. Fayujib, maka dia menjawab. Ini satu orang yang jawab ini, bukan dua orang, bukan tiga orang. Satu orang itu yang jawab. Fayujibu, maka dia menjawab. Yesaya pasal 29 ini merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Makanya di sini menggunakan ungkapan yang bisa dikatakan fi'il mudhari kalau bahasa kita ya. La ya'riful qira'ah fayujibu la a'riful qira'ah. Jadi disebutkan aku tidak bisa membaca. Kalau aku tidak bisa membaca, kalau di sini diterjemahkan dalam bahasa kita. Coba kita lihat yang versi bahasa Indonesianya sebagai pembanding. Itu kalau diterjemahkan begini kan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang, nah bukan banyak orang ya, tapi seorang, satu orang yang disuruh. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia satu orang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, dan sebagainya, satu orang. Maka ia, sekali lagi, ia satu orang. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Aku tidak dapat membaca. Kemudian saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Kay tadi, ya ini kan menceritakan sebuah proses pencarian, terlepas dari segala argumentasi yang ada pro kontra di sana. Tetapi saya mau menyimpulkan pada malam hari ini bahwa pencarian Ustadz Kay berdasarkan data yang valid ini, ya itu tidak bisa dikatakan itu tidak benar, bahwa semua yang dikatakan pencarian Ustadz Kay itu terbukti kebenarannya. Terlepas mereka mau menolak tentang nama Ahmad bin Abdullah itu, tetapi faktanya ada. Saya akan katakan bahwa tidak lain dan tidak bukan Yesaya 29 ayat 12 1000% untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Logika saya mengatakan, jika benar ada tercatat di situ nama Nabi Muhammad atau buatan Nabi Muhammad, pasti itu sudah bohong. Karena Ustadz Yahya Waloni dan cuma mengatakan bahwa kitab orang Kristen dan Yahudi itu adalah pembohong. Sudah pasti bohong itu. Yang herannya, pada pertemuan saya dengan dosen Dunditan bersama dengan teman saya, Ucok Panggabean. Ucok Panggabean mengatakan orang Islam harus mengimani kitab orang Kristen, Taurat dan Injil Kristen. Lalu dosen Dunditan bertanya kepada teman saya, Ucok Panggabean. Ini bilang Taurat dan Injil, tolong carikan nama Muhammad di sini, Pak. Nggak ada. Kalau begitu nih Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukan? Hah? Berarti bukan. Berarti bukan. Iya. Itu jawaban saya, gampang. Kan saya bilang, ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Iya, dalilnya yang mana? Ini bukan Taurat dan Injil yang Iya. dimaksud Quran, karena tidak ada nama Muhammad. Ini Itu nih ada nama Muhammad kata Quran. bukan orang-orang yang Gimana coba tunjukin? Itu Nah, nggak yang ada. ini. Nggak Ya ada. berarti bukan Tidak Taurat bisa dan baca Injil, tulis Quran. yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang Nah. ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf Ya. dan mencegah dari yang mungkar. Ini kan Sekarang di sini Quran. ada nama Muhammad. Kata- Nggak Ya ada. kalau nggak ada berarti itu Taurat yang dimaksud ini bukan Ini yang Quran. salah. Lah. Quran yang salah. Loh, salahnya di mana? Nggak ada. Buktinya nggak ada di Loh, Injil. karena itu dibilang Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, terus di sini nggak ada, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu bukan? Bukan ini. Ini yang salah. Berarti bukan ini. Ini yang salah. Saya tidak salahkan. Kan ini menurut perspektif Quran. Saya tidak salahkan ini. Iya, Dengar kenapa dulu. Bapak berani menyalahkan ini? Dengar lu, Quran. Enggak, ini kan punya Quran, Pak. Ya, Quran. Berarti kalau Quran menyatakan begitu, kalau saya bilang bukan ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu. Iya, bukan ini. Bapak karena sini nggak ada namanya. Nah, sekarang di sini ada ya? Di sini Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud itu. Apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Bukan. Nah, sudah. Dengar dulu. Sekarang saya tanya. Logika. Kasih dulu waktu kepada Ada saya. nggak kata Ahmad di sini? Nggak Menurut ada. Quran surat As-Saff ayat 6. Nggak ada Muhammad. Ya berarti kalau nggak ada berarti kan ini bukan itu yang dimaksud. Kasih dulu waktu. bingung deh dosen
Donditan ini. Pertama sekali, dia mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli itu sudah hilang sama sekali. Tapi ketika ketemu dengan Ustadz dosen Profesor Muhammad Ali dan Ustadz Kainama, mereka sama-sama setuju, sama-sama sependapat bahwa di dalam Taurat dan Injil Kristen itu ada nama Muhammad. Ada tercatat di sana nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ketemu dengan saya dan teman saya, Ucok Panggabean, dia mengatakan bukan kitab orang Kristen itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Karena tidak ada di situ nama Muhammad. Kok bisa berubah-ubah pemikiran dosen Donditan ini? Yang lucunya lagi, Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil asli itu ada cahaya dan petunjuk untuk manusia. Tapi Ustadz Donditan mengatakan untuk bangsa Israel. Oke lah, tidak masalah. Taruhlah untuk bangsa Israel. Yang menginginkan hilangnya Taurat dan Injil itu adalah iblis. Artinya, cahaya dan petunjuk yang di dalam Taurat dan Injil itu tidak sampai lagi kepada bangsa Israel. Jadi, iblis mampu menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mampu menggagalkan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berniat untuk memberi cahaya dan petunjuk kepada Israel, tapi dihalangi oleh iblis, hilang sama sekali. Masakan iblis lebih hebat? Masakan iblis lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Logika saya tidak dapat menerima hal ini. Logika saya tidak dapat menerima ajaran seperti ini. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih.